Bab 318. Bagaimana menolong? Kata-katamu agak berlebihan. Wanita berok hijau itu menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, sebuah pedang energi besar muncul di bawah kakinya, dan jari-jarinya bergerak sedikit. Pedang energi tiba-tiba naik ke langit, dan dalam waktu singkat, menghilang di bawah kota kuno. Segera setelah wanita rok biru menghilang, seorang pria tua berambut putih aneh muncul di tempat wanita rok biru itu berdiri, melirik pendekar hitam yang sudah mati, dan kilatan serius di mata lelaki tua berambut putih itu. Berkata, jiwa pedang 7 puncak, ilmu pedang dengan hati, konsepsi niat dari angin. Pantas menjadi siluman yang paling jenius mempesona keluargamu. Hei, peringkat Qianlong tahun ini, beberapa membuat masalah. Dirinya tidak tahu berapa lama, warrior yang hanya merasa kepalanya sangat berat, seolah-olah dipenuhi timah. Setelah beberapa saat, warrior yang menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan kemudian perlahan membuka matanya. Gelap di mata, tidak ada cahaya, dan tidak ada suara di sekitar. Warrior yang mengernyitkan alisnya sambil mengedarkan energi hitam di tubuhnya, tapi tubuhnya kosong, tanpa jejak energi hitam. Berbaring di tempat yang sama untuk waktu yang lama dalam keheningan, warrior yang berusaha keras untuk mengingat apa yang terjadi sebelum kesadarannya hilang. Setelah waktu yang lama, warrior yang akhirnya ingat apa yang terjadi sebelumnya. Siapa yang menyelamatkan dirinya sendiri? Warrior yang bergumam di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan keras, "Nona Xiao, apakah itu kamu?" Lingkungan sekitar masih sunyi, tidak ada suara. Setelah mengerang, warrior yang berdiri. Namun, begitu dia berdiri, dia merasakan kakinya lembut, dan kemudian jatuh lurus lagi. Tepat ketika tubuhnya hendak menyentuh tanah, semburan aroma menerpa. Dia membungkusnya lengan di pinggangnya. Dengan ledakan lembut, sinar api muncul di garis pandang warrior yang, secara bertahap, api menyebar, dan warrior yang dapat melihat di mana dia berada. Pada saat ini dia berada di sebuah gua, dan Clara Xiao dengan rambut putih yang menahannya. Mengangkat warrior yang, Clara Xiao menarik tangannya, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain, dan terdiam lagi. "Apakah kamu menyelamatkanku?" Warrior yang memecah kesunyian terlebih dahulu dan bertanya. Clara Xiao tidak menjawab, warrior yang sedikit malu. "Bagaimana kamu menyelamatkanku? Aku ingat sepertinya." Wajah Clara Xiao memerah entah kenapa, lalu menoleh dan memelototi warrior yang, dan berkata, "Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku juga menyelamatkan hidupmu. Kita tidak saling berhutang, kamu hanya berhenti bertanya, jika kamu bertanya, aku akan membunuhmu." Warrior yang, "Apa yang terjadi padamu sebelumnya?" Clara Xiao mengubah topik pembicaraan. Warrior yang juga tidak ingin terjerat dalam bagaimana pihak lain menyelamatkannya, toh, itu tidak masalah lagi, bagaimanapun, dia masih hidup sekarang. Dia mengerang sejenak, lalu berkata, "Aku punya sesuatu yang salah, dan aku mungkin tidak bisa pergi ke makam dunia bawah untuk saat ini." Meskipun dia tidak membutuhkan energi hitam untuk bisa bertarung, dia ada di medan perang kuno ini. Dia tidak bisa gegabah, karena ada terlalu banyak orang kuat di sini, dan jika salah meremehkan musuh, harganya bisa mati. Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak apa-apa. Makam dunia bawah hanya akan terbuka ketika matahari terbenam pada tanggal 15 Juli setiap tahun. Ada 5 hari sebelum tanggal 15 Juli. Berbicara tentang ini, Clara Xiao melirik warrior yang, berhenti sejenak, lalu berkata, "Apa yang terjadi padamu?"
Mengapa tidak ada jejak energi hitam di tubuhmu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak memiliki energi hitam di tubuhku? Warrior yang berkata dengan heran. Ekspresi Clara Xiao tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di lapangan, dan ada ledakan lembut, dan bekas pisau tanpa dasar tiba-tiba muncul di sisi gunung. Jangan khawatir tentang itu. Clara Xiao membuang muka dan berkata dengan dingin. Mulut warrior yang berkedut, dan wanita di depannya. Meskipun tubuh fisik sangat kuat, tanpa energi hitam, kekuatan ini sangat berkurang. Tidak apa-apa untuk bertemu dengan pendekar hitam, tetapi jika menemukan siluman, kemungkinan besar kamu akan mati. Kata Clara Xiao pelan. Warrior yang mengangguk, dan berkata, aku tahu ini secara alami, jadi aku tidak bisa pergi ke makam dunia bawah untuk saat ini. Aku harus menyelesaikan masalahku sendiri terlebih dahulu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu pergi dulu. Clara Xiao melirik warrior yang, lalu melambaikan tangannya, puluhan gugusan lampu hijau muncul di depan warrior yang, dan berkata, jiwa-jiwa ini tertelan, untuk jiwamu tumbuh bersama jiwa pedang itu bagus. Bagus untuk jiwa pedang. Warrior yang bertanya heran, maksudmu badan jiwa ini bisa meningkatkan jiwa pedang? Itu bisa memperkuat jiwa pedang. Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan dan kelemahan jiwa pedang memiliki hubungan tertentu dengan kekuatan dan kelemahan jiwa. Semakin kuat jiwa pedangnya semakin kental. Tidak hanya itu, semakin kuat jiwanya, semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin praktis kamu dalam memanipulasi jiwa pedang, kamu harus memilikinya. Lihat aku mengendalikan adegan jiwa pedang. Warrior yang mengangguk, memikirkan adegan di mana Clara Xiao memanipulasi niat pedang. Warrior yang tidak bisa tenang karena dia akhirnya menemukan cara untuk membuat jiwa pedang lebih kuat. Asimilasi tubuh jiwa ini, kata Clara Xiao. Warrior yang mengangguk, tidak ragu-ragu, membuka mulutnya dan menarik napas. Tiba-tiba, dia menyedot gugusan lampu hijau ke dalam tubuhnya. Ketika gugusan lampu hijau ini memasuki tubuh, seluruh tubuh warrior yang tiba-tiba pergi untuk sementara waktu. Perasaan itu sangat keren sehingga kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Setelah beberapa lama, warrior yang memandang Clara Xiao dan berkata, lagi. Sudut mata Clara Xiao berkedut sedikit, dan dia berbisik, tidak ada. Mendengar itu, warrior yang tercengang, lalu menyeringai. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa para praktisi pendekar hitam dan klan iblis memperebutkan tubuh jiwa ini. Ternyata benda ini sangat bagus. Meskipun dia tidak bisa mendorong jiwa pedang sekarang, instingnya mengatakan bahwa jiwa pedang miliknya sedikit lebih kuat. Jika bukan karena sedikit energi hitam di tubuhnya saat ini, dia pasti ingin keluar dan merampoknya sekarang. Memikirkan keadaan di dalam tubuh, warrior yang mau tidak mau mengerutkan kening, karena pusaran pusat energi kali ini tampaknya agak tidak normal. Bisakah dikatakan ada apa dengan pusaran pusat energi? Atau sama seperti sebelumnya, membutuhkan banyak energi hitam? Melihat warrior yang mengerutkan kening dalam pikiran, mata Clara Xiao terkulai, ragu-ragu, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk gua. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia berhenti dan berkata, kamu harus berhati-hati dengan alam baka orang-orang itu, metode mereka lebih aneh dari yang kamu pikirkan, jangan gegabah. Juga, jika kamu bertemu seseorang yang dikirim oleh keluargamu, yang terbaik adalah tidak bertarung satu sama lain untuk saat ini. Pembunuhan instannya pasti bukan kamu bisa menghindar dan melawan. Kata-kata itu jatuh, Clara Xiao tidak tinggal, dia pindah dan menghilang ke dalam gua.
Warrior yang tinggal sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkan kekacauan itu. Prioritas utamanya sekarang adalah membuat pusaran pusat energi kembali normal. Jika tidak, dia berada di medan perang kuno. Zaman kuno ini sulit untuk bergerak. Dengan gerakan pergelangan tangan, ratusan batu energi muncul di tangannya, dan kemudian warrior yang menyerapnya dengan panik. Seperti yang dia pikirkan, ketika batu energi ini diubah menjadi energi hitam. Pada saat itu, akan langsung diserap oleh pusaran pusat energi di dalam tubuh. Melihat pemandangan ini, prajurit yang mengerutkan kening, dan kemudian, tanpa ragu, terus menyerap batu energi dengan panik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ribuan batu energi berubah menjadi abu, tetapi pusaran pusat energi seperti lubang tanpa dasar, dan tidak ada energi hitam yang terisi. 2 jam telah berlalu, puluhan ribu batu energi telah menghilang, dan pusaran air kecil masih menyerap energi hitam seperti orang gila. Warrior yang berlanjut. Jika memberitahu orang lain bahwa warrior yang begitu menyia-nyiakan batu energi, dirinya khawatir dia akan kesal untuk membunuhnya ratusan kali. Ini terlalu sia-sia. Bahkan para murid sekte besar itu tidak dapat menyia-nyiakan batu energi seperti warrior yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, warrior yang menyerap dari siang ke malam, dan kemudian dari malam ke hari. Persis seperti itu, 3 hari berlalu. Pada hari keempat, sekelompok orang dari alam iblis dan alam baka datang dari gua tempat warrior yang berada, dan 2 yang memimpin mereka adalah setan dan jiwa. Setelah kelompok pemuda klan iblis yang dilepas warrior yang hari itu lolos, tentu saja mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Jadi mereka segera menemukan Kelvin Mo, dan Kelvin Mo, ketika dia mengetahui bahwa sukunya telah dirampok oleh warrior yang sangat marah sehingga ia segera memanggil semua setan di wilayah Jiuyu dan orang-orang klan iblis datang untuk memburu warrior yang. Mengetahui bahwa warrior yang memiliki monster hitam dan cerpelai ruang, Kelvin Mo pergi mencari Sol dan Fragen, berharap Fragen dan Sol dapat menahan cerpelai ruang dan monster hitam. Dengan cara ini, tanpa bantuan monster hitam dan cerpelai ruang, mudah untuk membunuh warrior yang. Aku bisa mencium bau napasnya. Sol melihat ke gua tempat warrior yang, dan berkata dengan suara gelap, dia seharusnya ada di dalam. Hehe, biarkan kamu, aku, dan Fragen bergabung untuk membunuh. Apakah dia terlalu berharga? Kelvin Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, masing-masing dari kita bertiga mampu membunuhnya. Tapi jangan lupa, dia memiliki monster hitam dan cerpelai ruang itu. Ada 2 monster hitam di sini, kami ingin membunuhnya, itu tidak mudah. Sol tersenyum dan tidak membantah. Kelvin Mo menatap Dragon King yang melayang-layang di awan, mengangguk, dan kemudian melihat ke gua tempat warrior yang berada. Warna kejam melintas di matanya, dan dia maju selangkah dengan tangannya. Tangan kanan rata, terbentang, lalu menyusut kembali, dan saat berikutnya, terbanting ke depan. Tiba-tiba, tinju horor terguncang. Bang! Dalam sekejap, puncak gunung kecil dari gua tempat warrior yang berada diratakan dengan tanah. Melihat adegan ini, mata jiwa di samping sedikit menyipit, jelas, kekuatan iblis ini sedikit di luar imajinasinya. Perlu tahu, meskipun gunung ini kecil, tingginya hampir 100 kaki. Bahkan jika itu adalah kekuatan spiritual alam, itu mungkin tidak dapat mengguncang gunung ini, tetapi itu berubah menjadi tanah datar dengan pukulan sederhana dari iblis ini. Layak menjadi siluman paling mempesona dari klan iblis dalam 1000 tahun. Bos perkasa. Setelah beberapa saat hening, semua orang di belakang Kelvin Mo klan iblis meledak dengan sorak-sorai yang memekakkan telinga,
dan sorakan itu langsung menuju ke langit, gemetar selama 9 hari. Kelvin Mo melirik warrior yang di reruntuhan di sisi yang berlawanan, dan kemudian pindah ke depan warrior yang dengan tangan kanannya mengepal, dan kemudian menghadap kepala warrior yang diledakkan dengan keras. Bersambung.